banyak terjadinya penyakit gitu guys ya. Nah itu ditambah lagi perawatan yang salah ya, lebih cepat lagi dia proses menuju kematian gitu ya. Semuanya, kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas tentang seputaran trotolan nakal ini ya. Saya bilangnya trotolan grup nakal ya. Ini nakal-nakal soalnya guys ya. Nah jadi sebenarnya saya udah pernah juga buat video tentang trotolan, cuma ini untuk mengingatkan teman-teman juga ya. Siapa tahu ada juga teman-teman yang belum tahu tentang perawatan trotolan. Ini trotolan udah umur lebih, kayaknya udah lebih 1 bulan ya. Saya enggak, oh ya, awal bulan ke awal bulan ya, lebih 1 bulan lah, paling lebih beberapa hari. Jadi ini masih proses terakhir, yaitu dorong ekor ya. Dorong ekor, ini ekornya belum pada selesai ya, tapi kalau bulu-buluan ini udah selesai guys ya. Ini bulunya juga kurang menarik karena pada saat burung ini udah mulai makan sendiri, ini dia malah mandi di tempat pakan lolohan tadi ya. Pakan lolohan itu kan saya kasih air gitu guys ya. Pakan lolohan kan pakai air di apa itu ya namanya ya, dimasukkan air lah gitu ya, direndam gitu ya, direndam. Nah jadi airnya itu dibuat mandi sama dia, makanya bulunya jadi seperti ini nih tuh. Nah bulunya kusam-kusam guys ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting masih tetap aktif dan gesit-gesit. Nah kemudian trotolan ini ya, karena masanya sudah, biasanya kalau udah umur 3 mingguan udah mulai tahu air itu, dia pasti pengennya mandi terus ya. Nah, contohnya ini bisa sampai 3 sampai 4 kali saya ganti airnya ini guys ya. Pagi, menjelang siang, kemudian siang, sore ya. Bahkan malam juga kadang saya ganti. Kenapa kok cepat habis? Bukan diminumnya guys, tapi dimandikannya gitu ya. Dibuat mandi ya, kemudian ya memang ada juga yang minumnya agak rakus gitu ya. Mungkin ya namanya burung yang baru mengenal air ya gitulah guys ya. Jadi agak boros dengan air, apalagi dia di dalam satu kandang ini ada 5 ekor, jadi wajar aja. Ini purnya juga saya pakai yang besar ini guys, biar lebih awet ya, gantinya itu agak lama prosesnya. Jadi untuk trotolan sebesar ini yang perlu diperhatikan, ini sebenarnya masa-masa lagi rawannya murai batu terkena penyakit ya, terkena penyakit, apalagi musim-musim yang banyak terjadinya penyakit gitu guys ya. Nah itu ditambah lagi perawatan yang salah ya, lebih cepat lagi dia proses menuju kematian gitu ya. Nah tapi kita bisa mengatasinya dengan cara, yaitu dengan pembersihan kandang yang rutin ya, rajin gitu ya. Nih seperti ini nih guys, ini bukannya jorok ya, tapi memang setiap hari ini guys. Kadang baru misalnya pagi saya bersihkan ini, nah, siangnya udah seperti ini lagi guys ya. Jadi gitu, memang kita harus rajin-rajin karena dia ini masih hobinya makan lah gitu guys ya. Belum ada mengatur pola makannya, dia mau makan tuh semaunya aja gitu guys ya. Atau minum, lihat minum semaunya tuh, minum aja udah kayak burung kehausan, padahal air tuh udah dari tadi loh. Nah tuh perhatikan aja yang ini ya. Makanya kotorannya juga encer-encer gitu guys ya. Nah tuh belum selesai guys, belum selesai tuh, masih minum, belum lagi dia mandi gitu guys ya. Nah jadi ya namanya anak-anak gitu ya, ini kan anak-anak kan murai batu ya, wajar dia itu masih masa mencari tahu guys ya. Nah bagaimana perawatan lagi gitu ya. Ini saya kalau pagi biasanya saya jemur, kadang saya embun ya, nggak tiap hari juga ya, tapi adalah gitu ya, kita lihat kondisinya. Oh misalnya dia udah mulai gemuk-gemukan seperti ini, nah ini mulai kita jemur gitu guys ya.
Kita jemur paling ya 10 menit lah, nggak lama-lama guys ya, karena trotolan itu fisiknya belum siap atau belum siap untuk dilatih lah gitu guys ya. Namanya anak-anak jangan dilatih dulu, malah rusak guys ya. Nah contoh lah anak kecil kalau dilatih itu malah rusak ya. Misalnya dia tuh baru untuk masa mengetahui aja dulu guys. Oh ini sinar matahari, caranya seperti ini dia mengembang sayap gitu ya. Jadi contoh seperti makan tadi juga sama aja. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah airnya ya. Airnya itu jangan sampai seperti ini nih guys. Ini kotor, udah kena kotoran itu. Tuh ada kotorannya. Yang hijau itu adalah kotorannya, karena purnya saya menggunakan pur hijau ya. Menggunakan pur hijau ya, jadi kotorannya warna hijau juga guys ya. Kalau makanannya kuning ya nanti kuning juga kotorannya gitu guys ya. Nah kemudian supaya murai batu ini tetap staminanya bagus, itu kita kasih vitamin-vitamin gitu guys ya di airnya. Vitamin ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya gitu ya. Ya vitamin-vitamin tadi ya untuk mencegah terjadinya sakit ataupun hal-hal yang lain itu udah ada ya. Vitaminnya ya vitamin yang khusus burung ya. Khusus ayam pun juga bisa ya. Saya juga ini menggunakan yang untuk anakan ayam ya, VitaChick kalau Anda tahu. Itu saya menggunakan VitaChick supaya burung ini tetap sehat gitu ya. Karena saya dulu pernah melihat saya nyoba dulu di ayam gitu ya. Ayam saya kasih VitaChick, yang tadinya sakit bisa jadi sembuh gitu guys. Wah ini berarti bagus, ini ada vitamin yang dibutuhkan burung ya. Banyak itu vitamin A, vitamin B ya. Kemudian airnya cukup satu aja guys ya. Airnya cukup satu aja kalau kita meliharanya setiap hari ya. Setiap hari dikontrol terus, itu satu aja cukup ya. Jadi nggak perlu inilah guys, nggak usah banyak-banyak gitu guys ya, kecuali kita mau pergi jauh gitu ya. Kenapa nggak banyak? Kalau banyak itu kadang kita nggak tahu ya, yang ini bersih, yang ini taunya kotor, yang ini diminumnya, jadi kan jadi penyakit. Kalau satu ini kan kita tahu yang ini kotor ya, langsung kita bersihkan lagi gitu guys ya. Kalau ini kotor semua kan ribet gitu guys ya, apalagi kita lagi malas. Jadi banyaklah bibit-bibit penyakit yang masuk ke anakan murai batu ya. Jadi air minumnya itu tadi ya, dikasih vitamin supaya burung tetap terjaga imunnya ya, daya tahannya, kemudian tercukupi kebutuhan nutrisinya ya. Kalau pakan, ini pakan saya standar aja. Saya juga kalau dikasih jangkrik ini jarang guys ya. Bisa dikatakan ini paling seminggu sekali ini guys. Belum ada, dari beberapa hari ini belum saya kasih apa-apa. Hanya pur doang ya. Kemudian kalau kroto juga saya ngasihnya dikit guys ya. Jarang juga sih, lebih jarang kroto daripada jangkrik. Jangkrik aja seminggu sekali, berarti kroto 2 minggu sekali guys ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ini saya fokuskan untuk makan full total terus, biar dia tidak manja dengan makanan-makanan yang lainnya. Karena burung ini pastinya bakal dirawat sama orang lain ya. Kita nggak tahu nanti entah yang orang ini dia sibuk, jadi dia nggak ada ngasih kroto, jangkrik ataupun makanan lain, jadi dia ngasih pur doang. Jadi di situ kita udah menang, udah aman gitu guys ya. Aman berarti pur dia burung sudah pur total ya. Kemudian kalau makanan-makanan lain ya mungkin saya kadang yang sering ini saya ulat ongkong saya kasih di sini guys ya. Ulat ongkong itu saya nggak pakai hitung-hitungan, saya masukkan aja paling ya 1/4 cepuk makanan atau setengah cepuk yang kecil ini kecil cepuknya guys, itu yang agak besar. Nah jadi saya masukkan, nah itu saya kasih ya. Ya tujuannya supaya anakan-anakan ini gemuk gitu guys ya, biar gemuk, sehat ya. Kemudian ya setidaknya adalah dia makan serangga, jangan makan pur-pur terus kan gitu guys ya. Tapi ini real, ini jarang sekali saya kasih serangga. Nih contohnya,
kalau dia makan serangga ini kotorannya pasti warnanya hitam kalau nggak putih. Ini coklat hijau semua ya, nggak ada warna-warna yang lain ya. Kalau hijau sama putih itu wajar, memang ada. Kalau dia makan pur semua itu pasti ada putihnya gitu guys ya. Putih ya, ini putihnya tipis-tipis ya. Jadi seperti itu untuk perawatan murai batu. Ya kalau pakai lampu kita nggak pakai lampu lagi karena ini udah besar ya. Dari umur 3 minggu atau 1 bulan paling lambat itu udah nggak pakai lampu lagi. Ya, jadi udah terbiasa. Apakah di kerodong? Tidak, saya tidak pakai kerodong, cuma saya taruh di ruangan yang ibaratnya itu angin tuh tidak kencang masuk ke sana gitu ya. Jadi dia tetap tenang dan nyaman juga gitu ya. Nah, sekarang ya saya matikan juga lampunya kalau malam. Jadi ya udah seperti biasa. Kalau dia misalnya kebiasaan hidup lampu, nah pada saat mesin atau PLN mati, lampu padam, nah pasti dia ribut guys ya. Nah, jadi dibiasakan untuk dimatikan lampu ya, bertahap juga gitu guys ya. Ya mungkin itu guys penjelasan saya hari ini tentang trotolan. Ya mungkin lebih kurangnya akan kita buatkan lagi videonya besok-besok ya. Ini untuk perawatan murai batu umur 1 sampai 1,5 bulan ya, taruhlah 1-2 bulanan ya, karena ini masih masa dorong ekor ya. Ya jadi cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.